Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Mutiarawati Haryanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penelitian yang sudah saya lakukan. Judul dari penelitian yang saya lakukan yaitu pengolahan citra barcode menggunakan metode klasifikasi support vector machine atau yang dikenal dengan SVM berbasis Android. Langsung saja, latar belakang dari penelitian saya yaitu berbelanja merupakan suatu kegiatan yang selalu dilakukan oleh semua orang, terutama dalam membeli keperluan sehari-hari di pusat belanja. Pelanggan seringkali membeli barang yang mereka butuhkan dan disimpan di keranjang belanja tanpa mengetahui secara jelas apakah barang yang akan mereka beli sebanding dengan uang yang mereka miliki saat hendak membayarnya ke kasir. Hasil jawaban dari beberapa responden mengatakan bahwa seringkali mereka mengembalikan beberapa barang karena ternyata harga total pembelanjaan melebihi ekspektasi. Maka dari itu, upaya dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, dibuatlah sistem aplikasi berbasis Android yang berfungsi untuk melakukan pengambilan citra barcode pada setiap produk dan membantu pelanggan mengetahui jumlah harga dari keseluruhan barang yang hendak mereka beli. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana hasil akurasi pada barcode yang diklasifikasi dengan menggunakan ekstraksi ciri transformasi Hawk dan metode klasifikasi support vector machine. Yang kedua, bagaimana hasil klasifikasi barcode dapat menghasilkan penjumlahan total harga pembelanjaan. Dan yang ketiga, berapa jarak serta sudut yang dapat diklasifikasi dalam pengambilan citra barcode. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, membuat suatu aplikasi berbasis Android yang dapat melakukan pengambilan citra dan mengklasifikasikan barcode pada produk di pusat belanja menggunakan metode ekstraksi ciri transformasi Hawk dan metode klasifikasi support vector machine. Yang kedua, membuat aplikasi berbasis Android yang mampu menjumlahkan harga produk dari barcode yang sudah diambil citranya. Dan yang ketiga, mengetahui jarak dan sudut pengambilan citra barcode yang mampu diklasifikasi oleh sistem. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan garis besar dari barcode. Barcode itu merupakan kode khas yang terdiri dari bar dan spasi berwarna hitam dan putih dengan jarak dan ketebalan tertentu pada setiap produk. Nah, barcode yang digunakan pada penelitian ini merupakan barcode satu dimensi dengan jenis EAN yang seringkali sudah ditemukan di banyak pusat belanja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang transformasi Hawk. Jadi, transformasi Hawk itu merupakan pendeteksian garis lurus pada suatu citra biner. Konsep dasar menggunakan transformasi Hawk yaitu transformasi garis dengan mencari bentuk kurva atau geometri yang paling dekat dan sesuai dengan kumpulan titik-titik di dalam citra. Transformasi Hawk merupakan metode yang umum digunakan dalam pendeteksian karena kelebihannya yaitu tahan terhadap derap atau noise. Dari beberapa penelitian yang saya baca, transformasi Hawk juga sering digunakan dalam pendeteksian barcode. Selanjutnya, support vector machine atau SVM. SVM merupakan machine learning yang termasuk supervised learning, yaitu metode yang menggunakan training data yang sudah diberi label untuk mempelajari mapping function dari input variabel ke output variabel. Kelebihan dari SVM yaitu kemampuannya untuk menemukan hyperplane terbaik atau garis pemisah antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Pada penelitian ini digunakan SVM multi-class atau banyak kelas dengan jenis OAA atau one against all, di mana metode ini membandingkan satu kelas dengan semua kelas yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum sistem aplikasi yang sudah saya buat untuk penelitian ini. Yang pertama, pengguna atau user akan mengambil citra barcode pada setiap produk. Kemudian citra tersebut akan di-crop secara manual di aplikasi dan hasil crop tersebut akan langsung dikirimkan ke web server. Di web server kita akan mengolah citra tersebut yang asalnya berbentuk format RGB
ke dalam bentuk format grayscale dan diubah lagi ke dalam bentuk format black and white. Hal tersebut digunakan agar memudahkan dalam pendeteksian tepi. Pendeteksian tepi yang kita lakukan atau kita gunakan yaitu menggunakan canny edge detection, yang selanjutnya akan dilakukan ekstraksi ciri menggunakan transformasi Hawk. Citra barcode yang sebelumnya diambil dalam format gambar akan diubah ke dalam bentuk format array yang disimpan dalam bentuk CSV file. Kemudian data training yang sudah terkumpul akan memudahkan dalam proses testing menggunakan metode SVM. Setiap citra yang sudah diolah dan dilakukan testing akan dibandingkan dengan data training yang sudah kita simpan. Jika data testing yang dihasilkan sesuai dengan data training yang sudah ada, maka akan didapatkan atau akan dikeluarkan tampilan pada aplikasi yaitu berupa nama produk dan harganya. Otomatis hal tersebut menjadi informasi yang akan didapatkan oleh user atau pengguna. Mungkin untuk lebih jelasnya, pada gambar pertama ini ditunjukkan bahwa citra barcode yang diambil dilakukan cropping secara manual, kemudian citra barcode yang didapatkan berbentuk RGB diubah menjadi grayscale dan diubah menjadi black and white, kemudian dilakukan pendeteksian tepi dan pengambilan ekstraksi ciri menggunakan transformasi Hawk. Selanjutnya, ini merupakan testing yang dilakukan. Yang pertama, digunakan jarak 5 cm, 10 cm, dan 15 cm, serta sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat. Jika ditotalkan, dilakukan pendeteksian atau testing sebanyak 15 posisi yang berbeda. Jika dicontohkan yaitu 5 cm dengan 0 derajat, 5 cm dengan 45 derajat, 5 cm dengan 90 derajat, dan seterusnya. Selanjutnya, testing dari produk yang kita gunakan yaitu terdapat 7 produk. Yang pertama itu Popme, yang kedua itu Hansaplast, yang ketiga itu Pocky, yang keempat CDR, yang kelima Panadol, yang keenam Walini, dan yang ketujuh Dove. Ini merupakan hasil testing yang sudah dilakukan pada produk 7 atau kelas 7, yaitu pada Dove dihasilkan hasil prediksi yang berbeda-beda dengan jarak dan sudut yang berbeda-beda pula, dan parameter degree yaitu degree 1, 2, dan 3. Degree tersebut merupakan salah satu perhitungan pada SVM. Hasil yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Akurasi pada degree 1 yaitu 60%, degree 2 itu 64,76%, dan degree 3 itu 62,85%. Jika ingin lebih jelasnya, mungkin ini merupakan kumpulan dari tabel-tabel pengujian dari setiap produk, dari produk 1 sampai 7 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini produk 6 dengan degree 1, 2, dan 3. Kemudian ini produk 3 dengan degree yang berbeda-beda, dan seterusnya. Ini merupakan hasil akhirnya. Hasil akurasi dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil yang kurang maksimal karena batas atau akurasi yang didapatkan hanya 60%. Kemudian hal tersebut saya temukan alasannya mengapa didapatkan hasil tersebut, yaitu karena penggunaan metode cropping dengan size atau bentuk yang berbeda-beda.
menjadi salah satu alasan kenapa hasil akurasi yang didapatkan kurang maksimal. Setelah saya teliti, jarak dan sudut yang paling maksimal atau dihasilkan prediksi benar yaitu pada jarak dan sudut 10 cm dengan sudut 0 derajat. Kemudian saya lakukan pengujian ulang dengan bentuk cropping atau size yang sama. Hasil yang didapatkan lebih maksimal, yaitu pada parameter degree 1 dihasilkan akurasi sebesar 100%, pada degree 2 80,95%, dan pada degree 3 57,14%. Terbukti di sini bahwa degree 1 memiliki akurasi paling tinggi atau setiap prediksi yang dilakukan menghasilkan prediksi yang benar.